Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Welcome back to my channel. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Dan bagi yang baru bergabung di channel ini, silakan menekan tombol subscribe-nya, like dan komen, kemudian tekan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Oke, jadi teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tutorial masih mengenai tentang Google Classroom ya. Jadi di beberapa video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara membuat Google Classroom dan bagaimana bergabungnya. Dan kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita membuat absensi untuk siswa kita dan merekapnya ya. Jadi kita akan membuat absensi di Google Classroom. Kita langsung saja menuju Google Classroom-nya. Ya, kita buka di Google Chrome seperti biasa. Dan kebetulan sudah saya simpan Classroom-nya di sini. Jadi kita langsung saja teman-teman. Ini sudah ada di dalam Classroom ya. Jadi kita akan membuat absensi untuk siswa kita. Ya sebenarnya memang di Google Classroom ini memang tidak ada menu khusus atau fitur untuk mengabsen siswa kita. Tapi bisa kita akali teman-teman. Jadi langkahnya adalah yang pertama tentu kita masuk dulu ke kelas kita yang mau kita buatkan absensi. Di sini saya sudah ada kelas yang saya buat sebagai contoh saja di sini. Nah, jadi yang pertama adalah kita ke tugas kelas. Kemudian kita buat tugas kelas yang baru, yaitu dibuat ini. Kita pilih yang pertanyaan ya. Yang pertanyaan, kemudian ini kita ubah menjadi pilihan ganda. Nah, untuk pertanyaannya ini tergantung dari kita sendiri. Apakah bentuknya pertanyaan atau mungkin kita hanya kasih instruksi lah. Misalnya begini, silahkan absen di sini, misalnya ya. Absen di sini. Seperti itu. Kemudian petunjuknya, ya petunjuknya itu ya contohnya misalnya silahkan pilih hadir untuk mengisi absensi. Mengisi absensi. Ini contoh dari petunjuknya atau instruksinya. Kemudian di opsinya kita buatkan pilihan yaitu hadir. Nah, jadi nanti siswa cukup dengan memilih hadir, kemudian mereka mengirimkan, dia sudah mengisi absen ya. Nah, setelah ini kita bisa atur apakah absen ini untuk absen hari ini atau untuk absen di beberapa minggu yang akan datang ya, atau beberapa bulan yang akan datang. Kita bisa jadwalkan teman-teman. Jadi kalau tanyakan itu artinya absen ini untuk hari ini. Nah, sedangkan kalau untuk dijadwalkan itu untuk jadwal yang akan datang. Jadi tergantung dari kita mau menanyakan atau menjadwalkan. Nah, di sini ini adalah kelas. Jadi kita bisa menentukan kelas yang mana saja yang akan kita absen ya. Jadi kita tinggal checklist kelas mana saja yang mau kita berikan absen ini. Kemudian untuk poin ya kita kosongkan saja, jadi tidak dinilai ya. Karena nanti ini akumulasi bukan poin per hadirnya. Nah, kemudian ini ada tenggat. Maksudnya ini adalah kita bisa memberikan tenggat waktu kapan mereka mengabsen ya. Jadi batas waktu kapan di absennya. Ini bisa kita atur tanggalnya, kemudian jamnya. Kemudian ini juga di bawah ada topiknya. Topik ini hanya judulnya saja ya, bisa kita buat. Nah, setelah itu baru kita tanyakan atau jadwalkan. Kemudian setelah kita buatkan absen, bagaimana cara kita melihat respon dari siswa kita setelah mereka mengisi absensinya. Nah, untuk melihatnya, kita bisa lihat di tugas kelas, kemudian kita lihat apa judul atau topik dari absensi yang kita buat tadi. Ini contohnya di sini, silakan absen ya. Ini adalah contoh dari absen saya. Betul hanya 20 orang di sini. Kemudian kita lihat di sini ada diserahkan. Maksudnya ini adalah yang sudah mengisi absensi, sedangkan diberikan ini jumlah siswa yang tidak mengisi absensinya ya. Masih ada 5 orang yang tidak mengisi absensinya. Nah, kita bisa melihat siapa saja orangnya dengan tinggal mengklik ya, diklik saja. Nah, bisa kita lihat di sini
orangnya yang sudah mengisi, yang diserahkan ini adalah listnya, bisa kita lihat. Dan di bawah ini dia yang tidak mengisinya, ya. Dan di sini juga, jadi bisa terlihat apakah siswa kita terlambat mengabsen ataukah sesuai dengan tenggat waktunya. Jadi diserahkan atau selesai tetapi terlambat, ya. Oke, jadi itu kita melihat respon, ya, melihat respon dari siswa kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita memindahkan list ini atau data absensi ini bisa ditransfer ke Excel, ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya di Classroom ini memang tidak ada menu khusus yang yang mengakomodir untuk membuat absen siswa. Nah, maka kita akali sendiri. Nah, bagaimana caranya merekap data ini atau absensi ini ke Excel, ya, karena kita akan rekap ke Excel. Nah, jadi pertama yang kita lakukan adalah di sini ada menu setting, ya. Nah, di situ ada 3 pilihan. Yang pertama, salin semua nilai ke Google Spreadsheet. Kemudian yang kedua, download semua nilai sebagai CSV. Dan yang ketiga, download nilai ini sebagai CSV. CSV ini maksudnya data yang dipisahkan oleh koma, ya, tidak salah. Nah, ini yang kita lakukan. Kita download nilai ini sebagai CSV. Ya, jadi kita tunggu. Kita mendownload. Oke, ini sudah masuk datanya, ya. Kalau kita buka file ini menggunakan Excel, maka filenya atau datanya akan terlihat acak-acakan nih. Dan hanya dipisahkan oleh koma. Nah, bagaimana caranya supaya data yang dipisahkan oleh koma ini bisa dipisahkan dengan kolom? Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita close dulu Excel-nya. Kita close, kemudian kita buka Excel, ya, file atau aplikasi Excel. Kita bikin blank workbook, ya. Di menu kita pilih data, kemudian kita pilih from text. Nah, kita cari file yang kita download tadi, ya, kita cari, kemudian kita open. Cari dulu, ya, ini filenya, kemudian kita import. Nah, ini yang perlu kita perhatikan benar. Jadi kita nanti akan mengeliminasi komanya, akan menggantinya menjadi kolom. Nah, caranya yang pertama ini tadi. Nah, ini jangan diapa-apain, kita next saja. Kemudian inilah yang kita checklist, ya. Kita checklist koma, karena kita mau menghilangkan komanya dan mengganti komanya menjadi kolom. Kita checklist koma, kemudian next, ya, setelah itu finish, kemudian oke. Nah, inilah datanya menjadi terpisah, ya, sudah agak rapi. Nah, bisa kita lihat di sini ada nama belakang, ini maksudnya adalah nama dari email mereka, dari akun Classroom mereka, ya. Nah, yang perlu diperhatikan di situ di status tugas. Nah, inilah tempat kita melihat atau merekap absen dari siswa. Maksudnya apa? Jadi di sini bisa kita lihat ada belum selesai dan selesai. Nah, yang belum selesai ini artinya yang tidak absen, sedangkan yang selesai adalah yang sudah absen. Kelemahan dari cara ini adalah kita tidak bisa membedakan siswa yang absen, ya, sesuai dengan jadwal, atau siswa yang selesai atau absen dengan terlambat. Nah, jadi perlu dilakukan cross check ulang. Jadi yang mana yang selesai dengan terlambat. Tetapi kalau yang tidak absen itu sudah terlihat, ya, sudah jelas, yaitu belum selesai. Kita bisa merubah status tugas ini dari belum selesai ataupun selesainya menjadi hadir dan tidak hadir. Caranya gimana? Ya, tentu gampang sekali dengan menggunakan fungsi if, ya. If kita mau merubah sel yang E2 ini, apabila ditemukan belum selesai, ya, ditemukan belum selesai, kita ketik belum selesai. Jika ditemukan belum selesai, maka tidak hadir, ya, maka tidak hadir. Tidak hadir. Selain itu hadir, ya. Selain itu hadir. Jadi itu rumusnya menggunakan fungsi if. Kita tutup kurung, kita coba. Oke,
Oke. Jadi yang belum selesai berubah menjadi tidak hadir dan selesai menjadi hadir. Kita cukup copy ke bawah. Oke teman-teman, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya semoga ini bermanfaat dan tetap dukung channel ini supaya tetap berkembang dengan like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.